Kita dibikin mau diapain sama Tuhan? Disuruh senang-senang ntar di surga. Dibikin kita mau disuruh senang-senang di surga, nggak usah ibadah, nggak usah masak, selamanya. Itu Tuhan sayang sama kita. Nah, kenapa di dunia pakai sakit? Ditaruh di dunia dulu, mau disaring. Kalau di surga ada orang jahat lagi, ya repot dong, rusak surganya. Maka dipilih, disaring mana yang baik. Nah, untuk bisa berbuat baik, caranya gimana? Ikutin Quran, ikutin sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji, puja, syukur kita tunjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara diri kita, pemberi segala rezeki. Tiada Tuhan selain Allah. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta Muhammad serta kepada keluarganya dan sahabatnya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Semoga umur kita mendapat keberkahan. Kita mulai pagi ini dulu ya, ada dua ini. Kita awal yang pertama ini kita ambil dari surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Itu artinya apa? Ketika malam pergi, malam gelapnya hilang dan datang siang terang benderang. Maksudnya apa itu? Itu ya bahasa Al-Qur'an itu bahasanya agak dalam ya. Memang malam sudah hampir pergi nih, malam mau jalan. Nanti datang sinar matahari terang. Artinya apa? Habis gelap akan terbit terang. Habis derita akan datang senang. Habis capek di dunia akan senang di akhirat. Habis letih dapat hasil. Habis usaha dapat hasil. Jadi luas ini. Itu bahasa Quran memang begitu. Ada maksud. Kalau malam udah pergi, siang datang terang benderang. Kenapa? Kan gitu ya. Kenapa? Artinya segala sedih susah bakal hilang. Di dunia banyak sedih, banyak susah akan hilang. Tadi akhirat senang. Terus apa lagi? Jangan putus asa. Kalau kita sedang usaha itu gagal, jangan putus asa. Nanti ayat selanjutnya tuh inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu banyak, bermacam-macam, beragam-ragam. Untuk mendapat rezeki, untuk mendapat hidayah itu banyak. Jadi kalau misalnya musim hujan kita dagang es, nggak laku karena musim hujan ya. Buah-buah dingin juga nggak laku karena hujan. Jadi jangan kita marah-marah, putus asa. Ganti aja dagangannya, jual bandrek, jual hangat-hangat, ya kan, kopi jahe. Ya itu seger, orang lagi dingin-dingin jadi hangat. Artinya apa? Bukan itu aja. Kalau dalam hidup kita itu banyak susah, jalan buntu segala macam, jangan putus asa. Rahmat Allah itu banyak. Yang penting kita sa'i. Arti sa'i itu apa? Udah sering disampaikan. Kalau haji umroh kan dua, tawaf, sa'i. Tawaf di Mekah, muter Ka'bah, udah gitu. Saya sudah tawaf, belum. Di situ janji mau tawaf. Di Mekah itu janji mau tawaf. Arti tawaf apa? Nggak mau jauh dari Allah. Itu Ka'bah simbolnya. Artinya simbol muter di Ka'bah tuh, ya Allah mulai sekarang saya nggak minggat lagi, nggak kabur lagi darimu. Saya akan terus mendekatimu. Itu artinya di situ janji. Janji mau deket-deket dengan Allah. Sekarang lagi ngapain nih kita sekarang? Lagi tawaf nih. Mau deket-deket dengan Allah. Belajar mengenal Allah. Belajar mengenal ajaran Allah. Itu tawaf itu. Di sana cuma janji, memperagakan. Tawafnya terus menerus sampai mati. Hidup itu cuma dua, tawaf, sa'i. Sa'i itu apa? Siti Hajar, Nabi Ibrahim suaminya tidak ada.
Waktu mau berangkat, bagaimana ini kami ditinggal di sini sama anak? Kata Nabi Ibrahim, sudah aku asuransikan kepada Allah, aku sudah titipkan pada Allah. Berarti Allah akan jamin. Nah, Siti Hajar cari air. Air itu simbol juga, maksudnya ekonomi, keperluan hidup. Suami nggak ada, istri boleh tampil memenuhi keperluan hidup. Dia cari di Safa nggak ada, ke Marwah nggak ada. Kok balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah? Kenapa dia nggak pergi ke tempat lain? Dia tahu di Mekah itu nggak ada air, sampai kapan pun nggak ada air, kering kerontang. Tapi dia sedang mau ambil air, bukan mau bikin, mau cari air. Dia tahu Allah pasti kasih. Di mana tempatnya? Dicari di Safa nggak ada, di Marwah nggak ada, Safa nggak ada, Marwah nggak ada, bolak-balik sampai 7 kali itu tenaganya udah habis. Perempuan dulu banyak batu-batu panas, pasir. Kalau sekarang marmer, gunungnya udah tinggal dikit, itu agak tinggi. Kemudian apa? Nggak ada. Dia tadi waktu sa'i, dia berdoa apa berusaha tuh? Hah? Berdoa dan berusaha bareng. Jangan doa dulu atau berusaha dulu, bareng. Setiap sedang berusaha berdoa, sedang berobat berdoa. Itu artinya tutu sa'i itu. Sambil mencari nafkah, sambil bekerja, sambil berdagang, berdoa. Jadi berdoa dan usaha bareng terus. Ya, itu namanya sa'i. Nah, di sana tuh memperagakan sa'inya di sini. Itu janji Allah, saya akan tanggung jawab terhadap rumah tangga, saya akan tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban. Itu artinya sa'i. Jadi hidup itu cuma dua, tawaf sa'i, tawaf sa'i. Maaf ya, di luar nih, misal orang duduk ngobrol tuh, main kartu, itu tawaf sa'i. Enggak tawaf, enggak sa'i, itu buang umur, buang waktu. Hidup itu waktu, waktunya digunakan buat tawaf, buat sa'i. Bukan tawaf muter di sini, enggak. Waktunya tawaf itu mendekati Allah. Ini sedang mendekati Allah. Jadi semua amal yang mendekati Allah itu tawaf. Tawaf itu kayak bahasa Betawi itu orang bayi itu dekat sama ibunya, sama bapaknya itu. Kita lebih dekat lagi, lebih butuh lagi kepada Allah, Dia pencipta. Ibadah, semua hidup ibadah itu, iman itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Sholat ngapain? Ngedeketin Allah, cari muka Allah. Ada orang kaya, banyak gak yang deketin? Banyak. Orang yang berkuasa kayak presiden, banyak gak yang deketin? Cari mukanya? Banyak. Padahal dia calon mayat, dideketin ya gak ada gunanya juga, dikit lah. Allah yang maha kaya, Allah yang punya harta sedunia ini punya Allah, milik Allah. Diri kita milik Allah. Semua kepunyaan Allah. Kalau kita meninggal, kita bisa nggak jual harta kita, rumah kita? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Udah bukan milik kita lagi. Kita cuma punya hak guna pakai. Rumah pakai selagi hidup. Setelah kita mati, kembali jadi milik Allah. Boleh nggak? Misal saya mati, kalau saya mati rumah saya tuh semua buat masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh cuma sepertiga. Yang 2/3 Allah yang bagi. Itu udah punya Allah, nggak boleh kita wasiat sembarangan, nggak bisa. Kalau kita udah mati bukan punya kita. Karena kalau kita mau jual juga nggak bisa. Yang tanda tangan siapa? Kalau kita udah mati. Yang jual siapa? Kita udah mati. Yang jual rumah kita siapa? Yang bisa jual? Itu udah mati, nggak bisa. Siapa? Ahli waris. Yang bagi ahli waris siapa? Allah. Ada di Quran. Jadi bukan punya kita lagi. Udah mati, bukan punya kita lagi. Rumah, sendok, apa yang jadi punya kita bukan lagi. Pindah haknya langsung. Pindah kepada ahli waris. Yang ngebagiin siapa? Allah. Ada di Quran. Buat ini sekian, buat ini sekian, buat dia sekian. Artinya apa? Harta kita itu kepunyaan Allah. Kita punya hak guna pakai. Pakainya juga harus sesuai dengan aturan Allah. Bilangin orang-orang, bilangin. Jadi dia punya harta, dia beli sembarangan, dibuat mubazir, nggak bisa. Kita dikasih hak make
bermanfaat. Jadi nggak bisa dibeli buat beli yang haram. Nah itu kita mesti tahu. Memang milik kita, tapi milik pakai, hak guna pakai doang. Harta ini badan kita sendiri kepunyaan Allah. Yang bikin siapa? Kita bikin diri kita nggak? Enggak. Yang bikin yang punya. Yang punya sayang nggak sama ciptaannya? Tolong dijawab dong. Yang bikin kita itu sayang nggak sama kita? Sayang. Mau diapain? Dibikin ini mau diapain? Ingat nggak? Tolong dijawab ya. Kita dibikin mau diapain sama Tuhan? Mau disuruh ngapain? Disuruh senang-senang ntar di surga. Itu aja. Dia baik banget. Dia bikin kita mau disuruh senang-senang di surga. Nggak usah ibadah, nggak usah masak, nggak usah kerja. Main-main aja senang-senang terus. Selamanya. Itu Tuhan sayang sama kita. Nah, kenapa di dunia pakai sakit? Ditaruh di dunia dulu, mau disaring, dipilih yang nggak berbahaya. Sebab di dunia tempat senang-senang, nggak boleh ada orang jahat. Kalau di surga ada orang jahat lagi, ya repot dong, rusak surganya. Maka dipilih, disaring mana yang baik. Nah, untuk bisa berbuat baik, caranya gimana? Ikutin Quran, ikutin sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Ya banyak, pakaian, jenggot juga, semua itu sunnah Nabi. Tapi yang paling penting sunnah Nabi itu tabiatnya. Ikutin tabiatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Nabi gimana sih? Mau niru? Nabi itu di hatinya ada peri kemanusiaan. Hatinya Nabi itu ada kasih sayang di hatinya. Itu namanya sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi, mau disayang Allah, buang di hati benci. Buang sama siapapun. Sama orang yang nggak Islam juga nggak boleh. Tetap dia manusia, harus makhluk Allah. Nggak boleh kita jahilin, nggak boleh kita nakalin. Kecuali lagi perang tuh lain. Di luar perang nggak boleh. Perang juga nggak boleh bunuh wanita, bayi, pendeta, pastor, nggak boleh. Jadi jangan ikutin yang salah paham. Ini saya kasih contoh. Kalau ada tetangga pahamnya paham Ahmadiyah, kata orang ini Ahmadiyah kafir, boleh nggak ganggu? Nggak boleh, haram. Jangan ikutin itu ajaran yang ngajarin benci-benci, itu salah. Nabi itu rahmatan lil alamin, bawa rahmat. Ahmadiyah itu nggak begitu kafir, emang salah dia, tapi tidak sampai kafir. Dia syahadatnya ada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah beriman dia. Ada salah paham, ada salahnya sedikit, itu urusan sama Tuhan nanti. Dia udah sholat, udah beriman, kok masih dikafirin, dimusuhin, dibakar masjidnya. Itu nggak boleh, itu dosa itu. Nah itu saya beri contoh bahwa Islam itu ajarannya itu kasih sayang. Ruhama bainahum, apalagi sesama muslim, saling sayang. Itu di hati adanya. Itu sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi bukan hanya disorban gini, gamis atau pakai jenggot, itu sunnah ya, pahalanya besar. Tapi itu belum cukup. Yang penting ini. Itu sunnah Nabi sini, hati itu lembut, punya kasih sayang, tidak kejam. Itu Islam itu yang benar begitu. Kalau mau dekat sama Nabi ya itu. Itu saya nggak tahu nanti di akhirat itu yang bakar-bakar rumah Ahmadiyah itu dosa itu. Kita Islam tapi tidak. Islam itu apa sih arti dari Islam? Damai, salam. Islam itu dari kata salam, damai, selamat. Itu Islam. Islam tersebar di Indonesia itu. Belanda datang ke sini mau kristenin orang kita di sini, nggak dapat, cuma dapat dikit. Itu dapat dikit situ di Kampung Sawah tuh. Ada lagi di Priok dikit, di Tugu, ada di mana-mana, enggak banyak. Kenapa dia ikut Islam, diajak susah? Ada orang kafir tinggal di sini, bilang itu orang Indonesia kenapa diajak puasa, diajak masuk Islam, susah-susah puasa, lagi ngeluarin zakat, lagi sholat, kok mau, kata dia. Apa sebab? Karena yang datang bawa agama Islam ke sini berdakwah, orangnya berakhlak. Tuh, berakhlak. Belanda bawa bedil, bawa roti,
Kalau masuk agama Kristen dimanjain. Jadi pegawai negeri Belanda, jadi apa. Tapi nggak ada yang mau, dikit. Kenapa pada ikut Islam? Karena yang bawa agama orangnya berakhlak, sopan, menghormati orang, santun, kasih sayang. Itu Wali Songo itu. Itu Wali Songo itu. Itu ibadah, dia baik sama orang semua. Berjuang juga bela memerdekakan negara dulu. Itu artinya. Jadi kita belajar di situ. Jadi Islam tersebar lewat akhlak. Itu di Condet itu ada satu pansap lah, saya nggak sebut. Dia mau bikin sekolahan di Condet. Terus di situ ada orang, jangan, itu pahamnya salah, jangan salah. Kemudian penduduk di situ marah, tidak, itu dia baik tuh, dia mazhabnya tapi baik, dia ulama tinggal di sini semua baik. Nah yang tukang nyalain, dia nyampe galak. Nyalain galak gimana coba? Dan orang lihat bukti, akhlaknya baik, pada ikut. Gitu. Nah sekarang banyak di barat tuh, di negeri-negeri di Inggris, di semua negeri-negeri sampai di Amerika, banyak yang masuk Islam karena tertarik melihat orang Islamnya pada baik, pada rapi. Orang Islam yang di luar negeri itu, di negeri yang tidak Islam, pada baik, pada rapi, beneran. Ngumpulin uang, gereja dibeli, gereja pada kosong, jadi dijual. Orang Islam yang beli, jadi masjid. Kenapa? Kenapa orang bule banyak tertarik, orang barat tertarik? Karena akhlak orang Islam yang ada di sana pada baik. Jelas ya? Jadi itu ajaran Nabi seperti itu. Uswah sunnah Nabi itu yaitu tidak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada ribut, ngalah. Kita ngalah sama tetangga, ngalah. Jangan dia, ada tetangga suka cerewet, bawel. Katanya ada sampah sedikit aja marah-marah, ya kita jangan ikut marah, diam aja. Nah itu kita ikut akhlak Nabi, itu uswah sunnah Nabi begitu. Tidak suka ribut, ngalah lebih enak. Untung kalau kita ngalah kita nggak pusing, nggak sakit hati, nggak dendam. Kalau kita marah, dia marah, kita marah, dia nggak bisa tidur, kita nggak bisa tidur, sama-sama rugi. Ngalah lebih enak, ngalah itu menang, ya, menang di dunia, menang di akhirat. Nah, itu ajaran Islam seperti itu. Ini singkat aja ya, habis terang, habis gelap akan terbit terang. Kenapa disebut gelap dulu? Karena kita lahir, gelap itu susah, lambang susah. Lahir susah, nangis. Lahir nangis, inget nggak? Kalau lahir nangis, mati senyum. Iya. Senyum mau ke surga, kenapa enggak? Itu. Jelas ya? Yakin nggak bakal pindah ke surga? Yakin, pasti. Yang bikin dunia, yang bikin surga, dia yang bikin dunia ini. Dia bisa nggak bikin dunia ini? Memang gampang bikin dunia tuh, ada gunung, ada laut, ada tanah, di bawah tanah ada emas, ada perak, ada nikel, ada besi, memang gampang bikinnya. Bisa dia. Bisa kan? Bisa. Berarti bikin surga juga bisa. Yakin bakal nyampe ke surga? Yakin. Kenapa enggak? Udah sholat subuh-subuh mau ke masjid kok. Yakin insya Allah. Kapan dia nggak ada tanggalnya, tapi udah dihukum kita mesti pindah ke akhirat. Harus, itu di Quran. Tuhan udah keluar keputusannya. Kullu nafsin zaikatul. Semua yang hidup pasti pindah. Pasti meninggalkan dunia, badannya. Kitanya pindah ke akhirat. Badannya yang dikubur. Kitanya enggak, hidup. Hidupnya bukan di kuburan. Kuburannya lain lagi itu. Kalau orang ibadah kayak gini, kayak istana tuh. Nanti kuburannya nunggu mau berangkat lagi ke akhirat tuh, di barzakh itu. Allah yang bikin kita, dia ngatur hidup kita seperti apa itu. Baik, kita terusin. Wal laili idza yaghsha. Ketika malam udah pergi, datang siang. Terus kita langsung ke halaman 3. Apa itu di atasnya? Wal laili idza yaghsha. Udah belajar ngaji kan dari kecil, ngapalin ini kan? Wal laili idza yaghsha.
Sekarang udah paham belum? Nah, kita paham. Jadi tadi imam baca, kalau kita udah paham enak dengerinnya. Apabila malam udah pulang, udah pergi, maksudnya apa? Malam itu simbol kesusahan, kesedihan, kebingungan, itu dimisalkan seperti gelap. Ketika malam udah pergi, akan datang siang terang benderang. Bahasa bebasnya apa? Ini di judul kita ini. Habis gelap akan terbit terang, habis susah akan datang senang, habis capek akan dapat hasil. Itu artinya. Jadi kita disuruh jangan putus asa. Putus asa itu haram. Terus baca tuh, kita baca. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Ibu lagi masak, toto minyaknya kena api, penggorengannya api, ya kan? Kalau takut, kebakaran serumah akhirnya. Karena ketika takut, kitanya nggak sadar. Bukannya kita siramin air, akhirnya apinya tambah gede. Diam, tenang, ambil anduk, kloset, apa itu? Ambil anduk, ambil keset, kasih basahin, taruh situ. Udah padam, mati apinya. Nah, itu maksudnya jangan panik. Dalam hidup ini tenang. Ada masalah pasti ujian, ngadepin ujian harus tenang, jangan ngamuk. Tuh, kenapa? Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi takutan itu yang jadi sulit karena ketakutan. Kalau nggak ketakutan, nggak sulit, bisa diatasin. Akal kita ini luas, bisa macam-macam, keluar ide macam-macam dari akal. Asal kitanya tenang, jangan panik. Itu. Nanti banyak kejutan-kejutan hidup ini. Oh, ada perang, ada bom, macam-macam. Tenang aja. Kenapa disuruh tenang? Mati. Kalau mati pindah ke surga, ya tenanglah. Ya. Terus apa? Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jangan nyerah. Dagangan nggak laku berhenti. Jangan. Ganti lagi dagang apa? Ganti lagi. Nanti ketemu yang laku. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Coba lagi dagang ini. Coba dagang ini. Gagal lagi. Coba dagang ini. Coba usaha ini. Jangan putus asa. Terus. Semangat. Ini. Sekarang yang nomor 3 tuh. Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah. Ngadu dikit-dikit ngadu sama Allah. Boleh. Tapi katakan kepada masalah, wahai masalah aku punya Allah. Wahai susah, wahai sedih aku punya Allah. Allah bisa beresin semua. Asal mau berdoa. Dan berdoa itu harus yakin. Kalau berdoa asal-asalan susah. Allah tahu kita nggak serius. Nggak boleh asal-asalan. Nanti ada bab tentang doa. Nabi Yakub anaknya dibawa sama saudara-saudaranya dibuang ke sumur buta di hutan. Dibuang ke sumur. Dia sedih sampai buta matanya, nangis. Dia ngadu kemana? Ngadu kemana? Dia ngadu kemana? Ke Allah. Dia bilang, aku sampaikan kesedihanku, kepedihanku kepada Allah. Terus lama-lama doanya kabul. Anaknya dari sumur buta pindah ke istana. Allah maha kuasa. Pindahnya kemana? Ke istana. Jadi bendahara. Terus sudah sampai di istana, dia berkuasa. Pada paceklik, orang ngambil makanan gandum dari istana. Saudaranya datang yang buang dia itu. Ada yang baik atu. Yang baik atu ditahan sama dia, tinggal sama dia itu. Ada caranya lah, singkat ceritanya. Hampir akhirnya juga semua saudaranya ke situ. Terus bapaknya yang buta itu disuruh saudaranya, ini pulang deh, kasih usap di muka bapak, di muka ayah kita itu. Dia kasih bajunya, bekas bajunya. Sampai ketemu, diusap itu ayahnya pakai baju Nabi Yusuf, melek. Baru tahu baunya aja, nih aku sudah mencium baunya Yusuf, harumnya, aromanya Yusuf. Belum datang, masih jauh. Pas begini terus melihat. Ya, itu kan mukjizat. Kenapa bisa melihat? Cuma digosok doang. Dia mintanya ke Allah. Terus
Bapaknya, ibunya, saudaranya semua dibawa ke istana, tinggal di istana rame-rame. Asalnya sedih dulu, gelap dulu, baru terang, susah dulu, baru senang. Jangan putus asa. Setiap ada kesusahan pasti akan ada kelebihan. Inna ma'al usri yusra. Itu kekuatan doa. Jadi ada kesusahan, Allah ngetes. Kita datang ke dukun apa kita minta sama Allah? Kalau beriman minta sama Allah, kalau kurang kuat imannya ke dukun. Nah itu yang salah. Dukun tuh nggak tahu apa-apa. Dia pakai jin. Jin suka bohong. Dukunnya dibohongin sama jin nggak tahu. Iya, yang bahaya itu kalau nanya barangnya hilang, dukun bilang si fulan. Dia dengar jin yang ngasih tahu. Jin nakal, tukang bohong. Akhirnya jadi berantem. Kesian orang nggak salah jadi dizolimin. Makanya nggak bisa dipakai di pengadilan. Itu makanya diharamkan karena jin banyak bohong. Jin yang mau dipiara sama dukun itu semua jin jahat, jin preman. Minta upah. Upahnya tuh telur busuk yang bau-bau semua itu. Kotoran, betul. Jin nakal, jin got itu. Jin preman. Jangan, dukunnya juga dibohongin. Kalau dia bisa macam-macam, dukunnya kaya, nggak minta duit sama orang datang. Dia bagi duit. Kan dia dukun bisa macam-macam. Dia minta duit, kan dia nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jelas tuh ya. Ke Allah itu ujian. Allah ngetes nih, kemana dia kata beriman. Allahu Akbar. Tapi ketika susah dia ke dukun. Nah di situ salahnya. Ke Allah datang. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Dukun manusia seperti kita nggak bisa apa-apa. Jin juga lemah. Jin yang datang ke dukun yang mau dipiara itu lemah. Ada makhluk lain Allah suruh, malaikat-malaikat itu ada. Disuruh ngapain aja bisa, mau dia, mau Allah. Jadi kita minta sama Allah, bukan ke dukunnya jelasnya. Dan nggak boleh takut ujian. Ada nggak orang digigit jin? Nggak ada. Ada nggak orang ditusuk sama jin? Nggak ada, nggak usah takut. Nggak ada, nggak pernah itu. Emang nggak ada, jinnya ada, tapi dia lemah, lebih lemah dari manusia. Lebih lemah, dia itu takut sama manusia sebenarnya. Takut kita baca nauzubillah, sauzubil falak, takut dia baca ayat kursi, takut. Kalau jin-jin kecil baca 3 kali juga udah angus. Tapi kalau jin yang gede memang lain, mesti bacanya lama. Lama, bisa angus ya. Benar, lemah mereka itu lemah. Ya, kita nggak minta tolong sama jin. Jin itu di bawah kita. Kita Islamin dia. Alhamdulillah. Ya. Gampang jin tuh. Kalau masuk Islam 10.000, 100.000. Pimpinan yang masuk semua anak buahnya ikut. Tadi didik. Masukkan pesantren, ada pesantren buat dia. Tapi kita kan nggak lihat. Baik, kita lanjut. Jadi kita kuat, kita dekat sama Allah. Allah maha kuat. Jadi kalau dia mau kabulkan apa juga bisa. Tapi bagaimana Allah mengabulkan? Kita berdoa aja serius gak? Yang kalau berdoanya setengah-setengah nggak bisa dong. Harus yakin. Yakin Allah akan kabulkan. Nah itu lihat tuh yang tulisannya hurufnya gede apa tuh? Janganlah merasa sempit walaupun di lubang jarum. Artinya apa? Sedih, susah, jangan stres. Hibur diri, hibur. Saya katakan sebentar lagi akan selesai. Kita minta sama Allah, insya Allah selesai. Kita minta pada Allah, insya Allah bisa. Begitu. Ngomong sama diri sendiri, kasih tahu diri kita, sabar. Kita minta sama Allah, nanti Allah selesaikan. Tapi Allah memberikan yang kita butuh, bukan yang kita minta. Jangan lupa itu cerita apa yang masih jangan lupa. Yang orang hanyut di sungai, terus tenggelam, masih ingat nggak? Jangan lupa dong. Ada orang hanyut, kadinya banjir. Kan banjir itu kan bawa sampah, bawa segala macam. Dia, ya Allah selamatkan saya, ya Allah tolong kan. Tenggelam juga dia. Kenapa? Sampai di alam barzah, di alam kubur dia protes. Malaikat, kenapa Tuhan bilang minta padaku? Aku kabulkan, kata Allah. Aku sudah minta mau tenggelam, minta tolong sama Allah, nggak dikabulkan, tuh aku mati. Dia salah paham. Kata malaikat, kamu yang salah paham. Waktu kamu minta tolong, terus Allah takdirkan ada batang pisang, kayu. Allah takdirkan ada kun fayakun, terus ada batang pisang sama kayu di sana. Akhirnya ngalir ke dia.
10-20 meter itu Allah takdirkan ada batang pisang sama kayu besar. Kenapa kamu nggak pegang? Allah kirimin batang pisang, gedebong pisang sama kayu. Dia nggak pegang, padahal kalau dipegang selamat. Apalagi dia naik di situ, aman. Terus dia bilang apa? Ya, saya kirain Allah mau ngirimin helikopter. Nah, itu. Kalau helikopter yang nggak selamat, sebab turunin rantai atau tali, tangan dia basah kan di air, licin. Tuh dia yang milih. Allah yang maha tahu mana yang baik buat kita. Allah kirim batang pisang, tinggal pegang doang gitu tuh. Nah itu salahnya manusia, nggak kenal Tuhan. Kalau minta sama Allah pasrah, apa yang Allah mau kasih terima. Kalau minta sama Allah, apa yang dikasih terima. Itu yang baik buat kita. Kitanya nggak tahu. Kita pilihnya ini, padahal itu bahaya buat kita. Jelas tuh sekarang. Kalau beriman begitu, yakin Allah pasti bantu. Dan apa yang Allah berikan itulah yang pas. Harus kalau beriman seperti itu. Gak boleh punya jiwa lain. Jiwanya harus begitu. Ajarin hati kita sekarang. Harus begitu. Harus begitu. Bilangin. Didik. Hati kita didik sendiri. Kita ceramahin diri kita. Kita suruh. Hei. Turut sama Allah. Apa yang Allah berikan itu yang baik. Percayalah. Allah Rahman Rahim. Itu. Allah tidak kasih apa yang kita minta, Allah kasih yang kita butuhkan. Itu yang tadi tenggelam, butuh helikopter, apa butuh batang pisang? Batang pisang, selamat. Itu jiwa kita beriman begitu, hati kita harus begitu. Agama ini bukan apalan, agama ini bukan pidato-pidatuan melulu. Paham, masukkan dalam jiwa, dalam ruh. Masukkan dalam hati kita. Jelas ya? Jadi jangan sempit, takut, lemah, nggak boleh. Cengeng boleh, takut nggak disayang sama Allah boleh nangis. Nangis sama Allah, ya Allah minta sayang, ya Allah jangan tinggalkan aku, ya Allah jangan hukum aku nggak kuat di neraka, sakit, api dunia aja aku nggak sanggup. Sakit gigi aja nggak kuat Tuhan, bagaimana di neraka? Ampunin saya ya Allah. Boleh cengeng gitu, minta disayang, minta diampunin ke Allah. Kan Tuhannya Allah, bergantungnya kepada Allah, menyerahkan nasib kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. La ilaha illallah. Tidak ada yang kuharapkan, tidak ada yang kuharapkan selain Allah, hanya Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kutuhankan, hanya Engkau yang aku harapkan. Itu. Dan jangan merasa lapang walaupun di pintu gerbang. Maksudnya apa? Lagi maju, lagi sehat, lagi kaya, jangan lupa diri, terus congkak, sombong, jangan. Semua itu sementara. Susah sementara, jangan putus asa. Senang sementara, jangan lupa pada Tuhan. Apalin deh, tidak sempit di lubang jarum. Walaupun di lubang jarum tetap kuat mental. Dan tidak lapang di pintu gerbang, tidak sombong ketika punya jabatan, ketika kaya. Biasa-biasa aja. Jelas ya? Wanahari zata jalla, sudah tadi. Ketika datang terang, hilang susah, hilang sakit, hilang sedih. Nah yang bawah itu baca coba. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Kita baca bareng. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Supaya nggak lupa nih. Wa ma khalaqaz, Tuhan tidak menciptakan pria dan wanita. Kenapa? Kok diciptakan ada pria ada wanita? Kalau pria doang atau wanita doang nggak ada keturunan. Maksudnya apa itu? Nah ayat selanjutnya, Tuhan ciptakan ada laki ada perempuan. Untuk apa? Tuh di bawah, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian luas banyak, dan ada perempuan ada pria itu saling butuh, saling melengkapi, saling menyenangkan. Itu maksudnya, bukan untuk berantem. Ada pria dan wanita, tugas Anda berbeda. Ibu-ibu
sanggup anaknya sakit, buang air di pangkunya, tumpah mual segala macam, senyum dia, tahan, punya kasih sayang tinggi. Laki-laki nggak bisa begitu, miara bayi, bayinya sakit, nggak bisa, baru mau tidur bayinya nangis lagi. Kalau orang laki bisa marah-marah kan, nggak kuat. Ibu-ibu bisa, memang beda tugasnya. Nah yang laki bisa narik becak, bisa manjat kelapa, ibu-ibu bisa naik kelapa, pohon kelapa. Nah nggak bisa, itu dibeda memang. Yang sama derajatnya sama makhluk Allah, sama-sama mulia. Tapi tugasnya dibikin Allah memang berbeda. Bisa miara bayi, bisa sabar ngadepin bayi, bisa lembut. Nah, laki-laki bisa naik genteng bocor, naik ke atas. Masa ibu-ibu naik ke genteng? Ya enggak lah. Nah itu jadi memang statusnya, derajatnya sama, tapi tugasnya berbeda. Terus lucunya lihat ini. Depannya tadi apa? Walaili iza saja, wan nahari iza. Habis nyebut malam, nyebut siang, artinya siang matahari, malam bulan kan? Terus nyebut laki dan perempuan, artinya apa? Perempuan harus seperti rembulan, seperti bulan, lembut, senang, adem. Ini matahari ini yang kerja keras, keluar keringat, ngangkat batu pakai truk, pasir ke truk, itu keras-keras di bangunan. Nah kalau ibu-ibu kayak di Bali apa di mana itu, kerja keras. Di Eropa tuh kerja keras di pabrik, kerja pakai tenaga, akhirnya pada ototnya pada keluar, perempuannya dikaku. Ya nggak bisa dong, perempuan tetap perempuan, keibu-ibuan, feminin, lembut. Laki tetap laki, strike, apa itu, kuat, nggak cengeng gitu loh. Nah jadi ketika matahari pulang, bapak pulang berkeringat, capek di luar, kerja di mana kayak itu, dagang. Nah ini bulan senyum, si air, adem, itu saling butuh, saling menyenangkan. Yang satu cari nafkah, yang satu ngurus rumah tangga, didik anak. Tuh. Makanya udah disebut, nyebut malam, nyebut siang, nyebut pria dan wanita. Itu bukan saling mengatur, bermusyawarah lah di rumah tuh, pimpinan laki-laki mimpin, tapi tetap musyawarah, bapak ya, musyawarah gitu sama istri, cari pendapat. Gak boleh itu apa dibilang memimpin terus diktator, nggak bisa maksa-maksa gitu. Diskusi boleh, diajak minta pendapatnya ya. Kemudian ini Al-Quran ini sangat luar biasa itu kalau dipahami betul-betul, mesti dipahami. Nah, lihat halaman 8, singkat aja ya, halaman 8. Ini udah berapa tahun ya? Ini kalau udah 15 tahun sarjana dah. Ya dong, karena bisa ngapal tuh, nulis, ya kan? Sudah, insya Allah ya belajar tuh begini memang harusnya. Jadi nanti nggak lupa di rumah baca lagi, pahami. Kita mulai. Fama man ataw wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini 3 ayat jadi 1. Barang siapapun, bapak ibu kayak siapa saja, kalau dia sering membantu orang, memberi, dan dia bertakwa, dan dia percaya bakal dibalas oleh Allah di akhirat, maka aku akan mudahkan segala urusannya. Tuh, lihat takdir Allah. Mau digampangin urusannya, dimudahkan bapak ibu urusannya. Ini resep dari Allah. Nggak usah cari macam-macam. Ini yang punya dunia, dia yang maha kuasa. Akan ku gampangkan segala urusannya, dimudahkan. Ke surganya dimudahkan, mau ke masjid dimudahkan, mau dagang insya Allah dimudahkan, segalanya coba. Syaratnya apa? Atau wattaqo, bersedekah, beri zakat atau beri sedekah, dan bertakwa. Bersedekah itu nggak mengurangi harta. Pertamanya kurang, terus nambah. Kalau kita beli pohon tingginya 50 cm, udah tinggi 50 cm, pohon jati kayak apa, pohon buah kan. Terus waktu kita tanam di tanah berkurang kan, lebih pendek, ya berapa senti mendem kan, jadi pendek kan, tapi sudah itu tumbuh, tinggi banyak terus berbuah. Begitu juga sedekah, kurang kita kasihan orang kan jadi kurang, tapi setelah itu akan berkah, akan nambah. Zakat yazku, zakat itu artinya apa? Dari akar kata zakat. Zakat yazku artinya tumbuh dalam keberkahan.
Pohon itu numbuh berkah, tumbuh terus sampai keluar buah, apel, jeruk, pisang dan sebagainya. Sedekah begitu, akan tumbuh hartanya dan berkah, bermanfaat, hartanya bermanfaat. Ada harta banyak nggak manfaat, dibuang-buang nggak karuan. Nah itu, ya. Jadi atau wattaqo, memberi dan bertakwa, wasaddaqo bil husna, dan dia percaya Allah pasti akan balas di akhirat. Dia yakin, pasti di dunia dan di akhirat ada keberkahan. Nggak ada orang jadi miskin dengan sedekah. Famili duluan baru orang jauh. Bantu famili, ponakan, sepupu dan sebagainya. Saya kasih contoh dulu, orang beli nasi bungkus 4 nasi bungkus. Ya, dia beli nasi bungkus 4, 1 bungkus dia makan, yang 3 bungkus dikasih orang. Yang habis yang mana? Yang dia makan habis. Yang 3 bungkus yang dikasih orang, akan sedekah itu akan nambah di dunia dan di akhirat. Paling enggak di akhirat yang udah pasti. Allah ganti semua di sana berlipat. Enggak ada yang hilang, 1 sen pun enggak hilang sedekah itu. Tapi utamakan famili. Jangan nanti sedekah kemana-mana, famili, ponakan, sepupu yang susah. Walaupun marahan, soal marah urusan pribadi, soal sedekah tetap. Oh dia marah begitu, bantu tetap. Bantunya karena Allah, bukan karena dia. Biar dijahatin kita bantu, kan kita sedekahnya karena Allah. Kalau karena dia, itu dia nggak baik, dia nggak ngucapin terima kasih, kita nggak bantu. Wah, itu nggak ikhlas itu. Biarpun kita dimusuhin, kalau dia susah tetap bantu, itu baru ikhlas. Fasanu yassiruhu lil yusra. Baca artinya, maka akan kami bantu mereka agar mendapat kemudahan. Ini terjemahnya agak kaku ya, agak kaku. Jadi akan kumudahkan segala urusannya. Ganti tulis tuh. Akan kumudahkan segala urusannya. Akan kumudahkan segala urusannya. Akan digampangin semua urusannya sama Allah. Kalau baik. Itu dia. Apa syaratnya itu? Memberi dan bertakwa. Gak ada ruginya. Karena Allah yang Maha Kuasa yang ngatur. Kalau kita ngerenten rusak. Nggak nambah. Coba ada pinjam sama penjol tuh. Benjol-benjol kita. Diperas sama dia. Nggak berkah, haram itu. Kasih tahu tuh anak-anak semua. Kalau ke bank masih nggak apa-apa deh, bank negara. Kalau yang penjol-penjol itu penipu itu, pemeras. Emang ada usaha nggak tahu dari luar dari mana tuh, kayaknya dari luar negeri tuh modalnya. Buat miskinin orang Islam. Masuk ke desa-desa itu. Suami udah pada pergi ke sawah, pada kerja, jam 10-11 datang ke kampung-kampung. Bang keliling kata dia. Diperas habis, pada melarat, nanti disita rumahnya. Nah itu banyak sita rumahnya punya dia. Kita jangan kasih, kalau punya famili di kampung kasih tahu itu, jangan. Sabar, kalau nggak ada sabar dulu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan ninggalin anak nanti lemah. Jangan ninggalin anak nanti nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya ijazah. Habis kita udah dibodohin terus. Jelas tuh ya. Ibu-ibu nih yang punya peranan tuh, dijaga itu. Bapak juga, itu penjol-penjol bilang haram, itu riba yang haram banget karena meres, ngancam-ngancam. Itu memang usaha, emang dia mau begitu. Ada caranya emang, mau dimiskinin orang Islam tuh biar tanahnya dijual semua. Jadi bangsa dia yang punya nanti. Tolong paham dong. Jangan kita enak-enak ninggalin anak-anak nanti pada susah. Memang tinggalan yang bagus sih ilmu. Kalau dijual tanah buat kasih ilmu, buat kuliah nggak apa-apa. Tapi kalau buat senang-senang anak jangan, kasihan. Jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Gitu ya. Kuat ilmu boleh, ilmu juga kuat, punya ijazah kuat. Semoga jelas ya. Ya Bapak ya. Tolong kasih tahu famili semua. Hati-hati, jangan tinggalin keturunan yang lemah. Ini pesan saya, karena kelihatan sudah bahaya ini. Nah sekarang sebaliknya, wa man bakhila wastaghna, ada orang yang kikir, nggak mau bantu orang yang susah,
dan dia terus ngumpulin harta banyak-banyak, boleh ngumpulin harta, boleh buat anak apa boleh, ini maksudnya dia berlebihan ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya akan ada balasan di akhirat, maka akan aku persulit semua urusannya. Kata Allah itu. Apalagi kalau ada family susah, bantu semampunya, 5.000, 10.000 udah ngamalin namanya. Kalau ada lebih ya lebih. Itu tergantung kemampuan kita. Jangan sampai tidak. Ya sedikit lagi. Gitu. Family dulu, family terutama ya. Nah, itu orang yang kikir, nggak mau sedekah, simpan hartanya, semua Allah akan bikin hartanya tidak manfaat. Habis itu nggak karuan. Halaman 10 sudah jelas dulu itu ya, halaman 10, inna alaina lal huda. Sungguh bimbingan yang baik itu hanya dari Allah. Jadi minta hidayah dari Allah. Ada anak nakal ya ke Allah terus, berdoa terus ke Allah. Semua akan ngalami, semua orang akan ngalami ujian dari Allah. Baca di rumah ya. Allah ingatkan, awas bahaya di neraka nanti, dari dunia hati-hati. Tidak ada masuk ke neraka kecuali orang jahat. Jadi jangan takut, orang baik nggak bakalan masuk neraka. Allahnya Rahman Rahim, Allah tuh adil. Insya Allah kalau udah begini, udah terus sampai meninggal begini, insya Allah langsung ke surga itu. Nggak usah khawatir. Yang bilang mati sakit, disambut nyawa sakit, itu buat orang kafir, bukan buat orang Islam. Sudah bulan lalu ya. Dalilnya ayatnya itu surat An-Nahl 32. Orang yang beriman akan dicabut nyawanya pelan-pelan. Quran disebut thayyibin, dicabut nyawanya thayyib, enak, halus. Malaikatnya juga beri salam dulu, yang mau nyabut nyawa, assalamualaikum. Beri salam. Jangan takut, dosamu sudah diampunin. Surga udah disediain untuk kamu. Jangan sedih, jangan takut. Itu surat An-Nahl 32. Nggak ada orang yang bilang kalau dicabut nyawanya sakit, itu buat orang yang tidak beriman. Orang yang beriman kayak gini subuh-subuh mau ke masjid disayang banget sama Allah. Yakin, jangan takut, sayang sama Allah, deketin Allah. Kita bersyukur sama Allah, Allahnya Rahman Rahim. Allah tuh sayang banget tuh udah begini. Saya beberapa kali bilang, bisa subuh ke masjid itu bukan karena kita pinter. Hidayah dari Allah, Allah yang tuntun. Itu namanya disayang. Dituntun mendekat ke dia. Jangan berubah, terus tingkatkan terus. Tidak masuk ke neraka kecuali orang asyko. Asyko itu orang jahat, bukan orang baik. Orang baik enggak, udah insya Allah tenang aja. Pindah ke surga lebih cepat, lebih baik. Jadi jangan takut mati. Emang di sini nggak enak, di sini ujian, capek, tapi punya harapan hidup senang di surga ya. Udah, ini baca di rumah karena ada 2 ya, baca di rumah. Orang yang berzakat dan sebagainya itu Allah akan beri nikmat di akhirat, wala sawfa yarda, dan akan dapat ridho Allah. Kalau udah dapat ridho Allah, udah selesai, diampunin semua. Akan dapat ridho Allah. Syaratnya mendapat ridho Allah apa? Kita juga ridho kepada Allah. Kita juga ridho, dikasih ujian sakit, dikasih ujian susah, ridho. Allah akan ridho kepada kita insya Allah. Yang halaman ini aja sekarang. Yang ini, penerima sertifikat surga Firdaus. Yang satunya. Yang itu baca di rumah. Sertifikat tanah, tahu sertifikat tanah? Ya, punya hak milik, ya kan? Hak mutlak punya kita. Tapi selama kita hidup, kalau kita udah mati, tanahnya buat ahli waris. Yang membagi siapa? Allah. Kalau orang sendiri, kita nggak mau pakai hukum waris, kita mau bagi sebegini, cara begini, nggak boleh. Kalau kita udah meninggal, udah bukan punya kita. Makanya kalau berwasiat itu nggak sah kecuali 1/3. Dan wasiat bukan untuk yang bukan ahli waris. Yang ahli waris nggak perlu wasiat karena sudah ada wasiat dari Allah. Manusia nggak boleh bikin wasiat lagi. Kalau manusia bikin wasiat nih, kalau mati yang anak sekian kasih ini, yang itu kasih segini, ya nggak bisa, nggak sah. Kalau kita udah mati, udah bukan punya kita, wasiatnya nggak laku. Yang berlaku wasiat Allah, karena yang punya harta Allah, kita punya hak pakai doang di dunia. Semoga jelas tuh, hukumnya begitu. Wasiat tidak berlaku walaupun stempelnya banyak.
Ya, hanya sepertiga saja. Dan buat anak, buat ahli waris nggak boleh ada wasiat. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, untuk di luar ahli waris, karena sudah ada wasiat dari Allah. Jadi nggak bisa ngatur, yang Allah yang ngatur, Allah yang bagi. Udah ada di Quran ketentuannya. Nah, hukum waris namanya, hukum faraid. Kalau kita mau beri wakaf sepertiga boleh. Kenapa? Karena Allah sayang sama anak keturunan kita. Allah nggak ada maksa untuk jadi orang susah. Semua hartamu serahkan ke masjid. Enggak. Buat anak keturunan. Sepertiga aja boleh. 2/3 untuk ahli waris. Allah Rahman Rahim. Sayang. Dia sayang. Ya kan? Kenapa nggak boleh diwakafin semua? Nggak boleh. Buat anak keturunan. Sepertiga aja wakaf. Nggak boleh lebih. Dan nggak boleh wasiat buat ahli waris. Yang bakal dapat waris nggak pakai wasiat. Sudah ada wasiat Allah. Wasiat Allah nggak boleh dikatain, yang punya harta Allah, bukan kita. Kita dikasih pakai. Kita mulai. Nanti nerima tinggal di surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling keren. Istana, satu orang dapat istana semua. Istana gede. Istananya lebih dari Pulau Jawa itu. Halaman 2. Halaman 2. Ada? Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Beruntunglah orang yang beriman. Sungguh pasti beruntung orang-orang yang beriman. Apa untungnya? Pertama dulu, untungnya banyak. Asal dia beriman. Beriman itu arti tauhid. Arti tauhid apa? Allahu Ahad. Dia berketuhanan, Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya satu. Orang yang tidak Islam tidak berani bilang Tuhan yang Maha Esa, enggak ada. Paling Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berani bilang Esa, dia tidak Esa sebenarnya. Sudah, yang selalu iya karena na'budu, dia hanya menuhankan Allah. Terus halaman 3, Allahu Somad, Allah tumpuan harapan. Harapan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau mengasuransikan diri, banyak orang asuransi rumah, kalau kebakaran diganti. Mengasuransikan keluarga, kalau dia mati dapat uang dikit, tapi asuransinya tahun sekian, dapatnya tahun sekian. Udah inflasi, udah kurang harganya. Nah, asuransi ini, asuransi itu banyak. Kalau kita muslim itu boleh-boleh aja, tapi tidak wajib. Boleh, tapi seharusnya Bapak Ibu semua mengasuransikan diri, keluarga, anak semua kepada Allah. Itu yang wajib. Asuransikan diri kepada Allah. Asuransikan istri dan anak kepada Allah. Bapak merasa mau meninggal, ya Allah, titipanmu, kalau aku meninggal kembali, aku kembalikan kepadamu. Aku titipkan lagi kembali kepadamu. Itu. Nabi Ibrahim waktu mau ninggalin Siti Sarah sama anaknya Ismail, Bapak gimana mau berangkat kami ini berdua? Sudah aku asuransikan kepada Allah. Sudah, Allah urus, keluar air Zam-Zam. Pohonan tumbuh. Bisa. Asuransikan diri kepada Allah. Nggak bayar. Kalau ke asuransi di kantor-kantor itu bayar nggak? Bayar. Asuransikan diri kepada Allah nggak bayar. Tapi orang kadang-kadang aneh, bukan yang di masjid, yang di luar tuh. Ya, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Jalan ke neraka itu bayar, antri mahal. Pada beli musik di mana, pada beli. Ntar ada kecelakaan, mati. Bayarnya mahal. Jalan ke surga, ke masjid gratis. Dikit yang mau. Iya kan? Bilangin deh tuh tetangga-tetangga tuh. Jadi ke masjid yuk, subuh, sembahyang subuh di sana. Nggak bayar. Nggak mau. Tuh ada dangdut. Ntar tuh sana. Pada datang, berantem sekalian. Sudah mati. Nah, itu. Jalan maksiat, jalan ke neraka tuh bayar mahal. Pada mau. Itu. Makanya dakwah, masing-masing dakwah. Keluarga, anak-anak, tetangga, famili. Bapak Ibu dapat ilmu sedikit ya, dari banyak ustadz kan ilmunya jadi banyak, lebih banyak dari saya.
Saya segini, ibu-ibu sama bapak ustadznya banyak. Berarti udah alim banget. Dakwalah semampunya, dakwah ya semampunya. Ajak orang, ajak. Enggak mesti jadi ustadz, enggak sambil ngobrol gitu. Harus. Kejahatan semua pada ngajak, kemana-mana ngajak. Kita yang ngajak ke surga ya harus nyampaikan. Udah punya ilmu harus diamalin, sampaikan ke orang, ke tetangga, ke anak, ke family boleh. Ya, insya Allah itu pahalanya besar. Dia jadi baik, kita dapat pahala. Insya Allah. Itu habis orang pada begini udah keterlaluan, jalan-jalan maksiat ke neraka itu mahal daripada mau antri lagi. Ini model musik nanti dari barat, musik bayarnya mahal. Udah pada beli karcis dari sekarang. Coba kalau ada apa itu musik-musik apa itu di kampung sana taruh, penuh nggak orang? Penuh. Ini jalan ke surga. Nah itu hidayah, minta hidayah pada Allah. Doain biar mereka dapat hidayah, insya Allah. Nah sekarang ini ayat ini qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Kenapa beruntung? Mau dikasih sertifikat hak milik selamanya istana di surga Firdaus. Mau dikasih surga Firdaus. Ini surga paling mahal nih, paling tinggi. Mau kan? Nggak mau. Oh diem pada. Mau nggak? Mau. Ada syaratnya. Nah, sekarang kita pelajari syaratnya apa. Ya, catat. Syaratnya ada 8. Syaratnya ada 8. Sebaiknya apal tuh yang 8 tuh. Jadi nanti bulan puasa kita ujian. Saya tanya, syarat masuk surga Firdaus apa saja? Gitu. Tahu kan? Baik. 1 tadi syaratnya beriman. Qad aflahal mu'minun. Yang kedua ada di halaman 4. Syarat kedua ada di halaman 4. Ketemu? Mari kita baca bareng bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu syaratnya. Mau dapat surga Firdaus, usahakan sholatnya khusyuk. Enggak berat kok syaratnya. Sholat khusyuk aja masa susah? Enggak. Khusyuk itu apa? Sering saya sampaikan. Yang bikin khusyuk itu sholatnya pakai ruh, jiwa, bukan badan. Badan cuma memperagakan. Kali lagi diulang. Allahu Akbar. Angkat tangan nih di depan Allah. Allah Maha Besar. Artinya apa? Tentara kalau udah begini apa tuh? Nyerah. Kita nyerah kepada Allah. Serahkan diri, nyerah ya Allah. Itu waktu Allahu Akbar sholat tuh di hati ini nyerah kepada Allah. Yang orang kafir itu nggak mau nyerah kepada Allah, membangkang. Kita nggak, udah nyerah. Ini buktinya lagi sholat ke masjid, udah nyerah pada Allah. Nah, kalau sudah itu nyerah dalam jiwa ini, sholat atas keinginan sendiri, itu yang bikin khusyuk. Bukan karena ada mertua, biasanya nggak sholat, ada mertua sholat. Bukan, itu nggak ikhlas, nggak khusyuk. Ikhlas ya, karena Allah, keinginan Allah. Kemudian yang kedua, perasaan dan pikiran juga ikut sholat. Yang sholat perasaan dan pikiran. Ketika Allahu Akbar perasaannya apa? Nyerah. Itu berasa. Makanan kalau hampa, nggak asin, nggak pedes, nggak berasa. Kasih cabai, kasih garam lagi, baru berasa. Cabainya sholat apa supaya khusyuk, supaya berasa? Takut Allah marah, takut nggak disayang. Perasaan lagi senang sama Allah, pengen deket sama Allah. Tulisannya baik banget. Kita udah dibikin, dikasih hidayah jadi orang Islam. Udah jadi orang Islam dikasih hidayah lagi jadi baik, jadi soleh dan solihah. Di rumah beras ada, di rumah beras ada air, ada selimut, ada apa yang nggak ada? Cukup kan buat hidup? Cukup. Alhamdulillah. Itu bersyukur, Allah baik. Ini dikasih di dunia, nanti di surga senang banget di sana. Semua ada, nggak kerja, nggak masak, nggak ibadah, nggak, senang saja terus selamanya. Nggak ada batas waktu, nggak ada batas uang. Itu Tuhan. Jadi sholat itu cinta sama Allah, mau terima kasih pada Allah. Ya, khusyuklah itu.
Ada yang sholat pikiran dan perasaan, badan memperagakan. 3 halaman 5. Walladzina hum bareng anil lahwi mu'ridun. 3 kali. Anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Ini syarat ketiga, gampang banget ini. Mereka yang menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna. Apa perbuatan tidak berguna? Dapat duit enggak, dapat pahala enggak? Enggak ada gunanya, ngobrol kosong-kosong enggak ada gunanya. Enggak mau. Musik hiburan boleh, tapi musik dan hiburan yang tidak melupakan diri. Kerjaan yang enggak ada gunanya, tidak ada pahala, tidak ada dapat uang juga enggak, buat apaan? Dikerjain buang waktu. Waktu itu kan mahal. Ngelihat berita di TV seperlunya, dia tuh lupain. Oh, berita ini Sambo, emang kita ngurusin Sambo, kita ngadilin Sambo enggak? Ya udah, jangan usah didengerin, ngotor-ngotorin pikiran. Terus itu ada artis ini kawin, jadi yang ini begini, dengerin lagi, itu buang pikiran, bukan urusan kita, nggak ada gunanya. Otak ini diisi yang bagus-bagus, berita senang-senang, diisi taklim-taklim di radio tuh ada ceramah-ceramah, masukin dengerin, siapa yang ceramah dengerin, berguna. Jadi yang nggak berguna nggak usah, kotor-kotorin otak, buang-buang waktu. Jangan diisi yang nggak berguna. Ini nggak bisa khusyuk sholat kalau di sini penuh sambo-sambo, artis-artis segala macam, nggak bisa khusyuk. Sholatnya jadi kesana pikirannya. Nah jelas tuh. Paling tidak 2-3 jam mau sholat buang tuh, jangan didengerin. Bukan kerjaan kita. Ya ini otak nggak bisa khusyuk kalau isi penuh. Yang berita-berita nggak karuan kita simpan di sini, kita rekam. Rekam yang bagus-bagus tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Rekam itu, diwasa di pikiran. Jadi waktu sholat bisa khusyuk. Orang dulu sholatnya lebih khusyuk karena nggak ada TV, nggak ada HP. Jarang dia dengar berita, nggak tahu. Dulu zaman saya kecil ada orang dibunuh, ceritanya bertahun-tahun nggak hilang, karena jarang ada pembunuhan. Betul, 5 tahun baru ada. Sekarang nggak, bukan berita itu, udah segala macam. Jadi kalau kita bebasin ini, merekam semua yang ada di TV, di YouTube semua. Di YouTube 90% beritanya bohong, 90% benarnya ada 10%. Apa kita isi kotor-kotor di sini, nggak perlu. Kasihan ini otak, mana bisa khusyuk kalau penuh di sini segala macam yang nggak karuan. Orang cerai, orang mati, orang segini, itu nggak ada gunanya buat hidup kita, nggak ada gunanya. Buang, jangan didengerin. Lihat boleh, lihat lupain. Jadi sholat bisa khusyuk, sebab otak kita bersih. Nah, kalau di sini segala fitnah, segala ghibah penuh di kepala, mana bisa khusyuk? Lihat iklan lagi, kepengen lagi sembahyang, lihat iklan tadi masih kepengen lagi di sini, mana bisa khusyuk? Iklannya juga bohong banyak. Hal-hal apa iklan obat semua banyak bohong. Cuma ke 10% berita 100% ditambahin. Semua udah akhir zaman ini, semua udah palsu. Orang bawa minyak wangi, cakep itu kardusnya, cakep, terus sampai botolnya tuh wah kayak emas gitu. Sudah lama ini kimia, bau minyak wangi yang nggak karuan itu. Nah itu jadi, tapi tempatnya luar biasa. Nah itu jadi artinya kepalsuan di mana-mana. Untuk bisa khusyuk jauhin itu semua, jauhin. Orang dulu lebih enak tuh pakai kembang-kembang. Dulu gampang orang nanam bunga di sana, udah wangi, taruh bunga melati di rumah, bunga ros. Wanginya beneran, belum pakai kimia. Sekarang pakai apa, pupuk, sudah nggak wangi lagi. Boleh punya bunga-bunga itu, harum-harum itu bagus. Malaikat senang, arwah-arwah orang soleh senang, arwah orang soleh senang, beneran. Ya kalau apa itu menyan, itu jin yang datang tuh, yang bau busuk itu. Nah, kalau wangi-wangi itu malaikat senang, arwah-arwah orang baik itu senang, harum-harum, beneran. Harum-harum itu bagus, maka disunahkan memang, tapi yang harum beneran.
Boleh, harum-harum itu bagus. Jadi ini yang nomor ayat nomor berapa ini? 3. Syarat ketiga, menjauhi segala kumpul-kumpul dengar-dengar yang tidak penting. Walaupun tidak haram, tapi tidak berguna buat hidup kita, nggak usah, tinggalkan. Jelas tuh ya? Tidak berguna ngobrol-ngobrol nggak karuan. Ada yang mengharamkan catur, enggak, main catur boleh. Main catur itu apalagi udah umur juga boleh membuat apa itu supaya nggak pikun, supaya kuat berpikirnya tetap kuat, boleh. Tapi bukan sampai 3 hari 4 hari main, sebentar 2-3 kali sudah. Kalau mau buat jadi juara catur boleh tiap hari main. Itu buat teka-teki juga boleh, ini buat ngasih ini supaya bekerja. Segala anggota tubuh kalau nggak dipakai kaku, fungsinya bisa berkurang. Yang udah umur tuh boleh olahraga, boleh nyuci kaos sendiri deh, nggak apa-apa. Itu jari-jari jadi nggak kaku. Ini kan semua udah mesin, makanya banyak orang cepet tua. Anggota tubuhnya cepet nggak kepake, mesin semua. Ini daripada olahraga, mending baju-baju kecil cuci sendiri, pakai. Ini jadi bergerak, gitu kan? Itu. Kalau enggak ya begini tuh. Iya gini tuh, 40 kali. Supaya darahnya lancar. Sebab ada penyumbatan nomor 40 ke atas. Pakai nyuci lebih baik. Ringankan pembantunya supaya nggak terlalu capek. Jadi olahraga lebih baik kerja yang bermanfaat. Yang sudah syarat keempat sudah ya. Ini disebarin ya, sebarin. Ada 8 syarat kalau mau masuk surga Firdaus. 8 syarat kalau mau masuk surga Firdaus. Tiketnya 8 syarat. Ini sebarin yang begini-begini penting. Jadi gak harus ada syaratnya ini. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga hubungan intim kecuali kepada istrinya, pada yang halal. Nah, ini ayat yang nomor 6 ini bukan syarat, bukan syarat belum. Syaratnya masih yang nomor 5, ini keterangan. Kecuali dia berhubungan dengan pasangannya, atau malaikat aimanuhum, atau orang yang dibeli oleh dia, itu tidak tercela. Begini, ini sudah nggak ada, maksudnya ini budak, itu zaman dulu. Jadi ini ayat tetap ada, cuma hukumnya sudah tidak ada. Ada beberapa negeri masih menganggap itu pembantu budak, ya salah itu. Salah itu, nggak bisa. Kenapa? Di zaman Nabi setiap ada orang melanggar hukum, dihukumnya apa? Memerdekakan budak. Orang suami istri hubungan siang hari, hukumnya apa? Memerdekakan budak atau ngasih makan berapa puluh orang miskin. Jadi Islam sudah dari zaman Nabi sudah membebaskan perbudakan, tidak ada perbudakan lagi. Tapi caranya tidak melalui perang, caranya damai. Jadi dia harus dimerdekakan. Kadang ada orang punya duit, ada budak, dia beli sama dia, habis beli dia merdekakan. Pahalanya besar. Jadi Islam itu sudah membasmi perbudakan dari zaman Nabi. Kalau Amerika baru kan? Dulu orang Amerika itu, orang Barat ngambil budak dari Afrika itu, dijebak kayak kuda gitu, dijebak, dibikinin lubang terus ditutup, tadi kejeblos, ditangkap, dikasih pakaian keranjang, dibawa di kapal, dibawa ke Amerika, sampai di Amerika dilelang, naik di meja gini, meja yang ponjong gede, dia naik, terus dilelang, berapa? 100.000, mana yang lebih mahal lagi? 200, 300, nah, bawa, jadi budak. Baru merdekanya baru berapa saat melalui revolusi, berontak. Orang-orang hitamnya itu berontak, memerdekakan diri. Martin Luther King. Baru masih ada perbudakan. Di kita juga dulu ada. Belanda banyak orang dipukuli kontrak, sebelumnya kayak juga budak, orang Flores itu dibawa ke kebun karet, ke Surinam, ke Caledonia di situ tuh, dekat Australia. Kita di Islam sudah nggak ada itu, sudah dimerdekakan. Setiap ada salah merdekakan budak. Jadi habis, nggak boleh ada perbudakan itu. Manusia itu diciptakan Allah semua merdeka, makhluk yang mulia. Manusia siapapun dia, walaupun dia tidak Islam, kita hormati karena bikinan Allah, makhluk Allah. Ya, nah ini sudah jelas. Jadi perbudakan tidak ada.
itu menjaga diri. Syarat kelima itu syarat kelima ya, kecuali kepada pasangan yang halal. Langsung syarat ketujuh. Syarat ketujuh di bawah halaman 8. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini satu ayat tapi dua syarat. Syarat ke-6 dan ke-7. Ada dua di sini. Kita baca artinya. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan selalu menepati janji. Amanat apa? Kita jadi kepala rumah tangga, amanat menjamin, mengurus istri dan anak. Istri amanat menjaga keperluan suami dan anak, itu amanat. Anak amanat, titipan Allah, harus kita ajar dia mengenal Allah. Kalau kita nggak punya waktu, kita kasih ke ustadz, pakai ijab kabul. Ustadz, saya tidak mampu mengajar anak saya mengenal Allah, saya wakilkan kepada ustadz. Kasih dia balas jasa di rumah. Itu amanah. Kita dituntut sama anak kita kalau kita nggak ajarin dia keimanan. Ketika dia mau masuk neraka, dia bilang, ya Allah, saya minta keadilan. Ini bapak saya tidak mengajarkan saya mengenalmu. Jelas ya? Amanat siapa lagi? Jadi RT amanat, jadi RW amanat, jadi presiden amanat, jadi anggota DPR amanat. Berat hukumnya itu. Amanat, dia harus membawa amanat rakyat, melindungi, mengayomi. Semua polisi amanat. Ustadz amanat, menyampaikan dakwah dari Al-Quran dan Sunnah yang benar, yang jujur, menyampaikannya jujur, nggak boleh kepentingan politik, kepentingan dagang dan sebagainya. Menyampaikan dakwahnya sebenar-benarnya menurut ajaran Allah. Amanat. Kalau saya nggak amanat, saya khianat, di usaha saya lebih besar. Amanat. Jadi kepala rumah tangga amanat. Jadi apa juga petugas kita amanat. Ini, nah yang dapat surga Firdaus yang menjaga amanat. Jelas ya? Wa ahdihim ra'un, dan menepati janji. Janji 4. Janji sama Allah. Janji sama Allah di mana ayatnya? Dan enggak boleh lupa. Kapan kita janji kepada Allah? Tiap hari. Tiap hari paling sedikit 17 kali kita janji sama Allah. Mana janjinya? Apa janjinya? Masa kita janji sama Allah kita nggak tahu? Iyyaka na'budu, itu janji. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuhankan. Aku nggak akan nuhankan yang lain. Berapa kali itu sehari? 5 sholat ada berapa ya Fatihah tuh? 17. Belum sholat sunnah. Itu iyyaka na'budu, janji. Ya Allah, saya tidak menuhankan yang lain, hanya menuhankanmu. Kedua, iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kuharapkan. Aku nggak mengharap dari dukun, nggak mengharap dari konglomerat, nggak mengharap dari siapapun. Hanya Engkau ya Allah harapanku. Itu janji. Jadi kalau sehari berkali-kali itu nggak bakal lupa janjinya. Masa orang janji nggak tahu apa yang dia janjikan? Aneh nggak? Itu kalau ada perjanjian di bawahnya apa tuh? Dibikinin oleh notaris misalnya mau jual beli tanah atau apa. Bikin perjanjian kan, pihak ke satu, pihak kedua. Di bawahnya apa? Demikianlah perjanjian ini saya buat dalam keadaan sadar. Nah ketika baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, janji sama Allah, sadar nggak lagi janji? Tolong. Kalau mau khusyuk sadar, itu janji. Nah itu salahnya kita belajar dalam-dalam soal apa saja, segala yang dalam-dalam jelimet dipelajari, tapi yang tiap hari dibaca nggak dipelajari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dong, pikir. Itu kita janji sama Allah, masa kita nggak sadar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kutuhankan, hanya Engkau yang kuharapkan. Janji itu. Janji harus ditepati. Sudah nih, dapat surga ya, sudah 7 nih. Kayaknya semua udah nih. Cuma di sini kurang 6-7 aja, yang 7 kurang. Janjinya itu kurang menyadari, baca begitu aja, kebiasaan.
tapi diterima Allah, tapi nilainya rendah. Diterima baca Fatihahnya, tapi nilainya di bawah 5. Coba kalau pakai perasaan, janji ya Allah hanya Engkau, aku Tuhankan, aku tidak Tuhankan yang lain. 10. Nah itu, tunggu, dijemput, dipindahin, kita dijemput, mati itu dijemput, mau dipindahin kemana? Ke surga Firdaus. Masa nggak mau? Yang naruh kita di dunia siapa? Kita pernah tahu nggak bahwa kita bakal ditaruh di dunia? Kan sekarang kita ada di dunia nih. Yang naruh kita di dunia siapa? Yang nempatkan kita di dunia ini siapa? Allah. Keluar dari perut ibu, dikeluarin dari perut ibu. Sebelum di perut ibu di mana? Di alam ruh. Sudah ada kita. Yang lahir itu badan. Umur berapa? Robi umur berapa? Hah? 38. 28. Sudah ya. 28 umur badannya. Umur badannya. Dia lahir itu badan. Badannya umur 28. Jiwanya, ruhnya 0, nggak pakai umur. Tadi surga nggak pakai umur, nggak pakai waktu. Nah itu. Yang umur ini terbatas, pakai waktu. Misalnya kayak lampu tuh. Lampu dari pabrik itu sudah ditakdirkan namanya oleh pabrik umurnya 2000 jam misalnya, 2000 jam. Kalau nggak kepentok, nggak sakit, nggak luka, ya 2000 jam dia mati sendiri, udah takdir, udah ajal. Kalau ada tukang lagi mau ngecat bambunya kena lampu, padahal baru hidupnya baru 2 jam atau 10 jam, katakanlah 100 jam, kena bambu, kepentok kena besi. Mati. Matinya takdir bersebab. Takdir bersebab kepentok. Kalau nggak kepentok sampai 2000 jam. Kita juga begitu. Ada orang mobilnya pintu palang kereta baru mau turun, masih belum, dia nyerobot masuk. Terus datang kereta api, jeger, tabrak, mati. Matinya bersebab. Tabrakannya bukan takdir Tuhan, tabrakannya kesalahan dia. Matinya takdir Tuhan. Kalau badannya kena benda-benda berat, mati ya gitu. Paham sekarang? Sebabnya dia nakal. Gitu. Bukan takdir Tuhan ketabraknya. Matinya takdir Tuhan, dihukum Allah kalau kena benda tajam, benda kasar, mati. Badannya yang mati, ruhnya enggak. Ruhnya enggak mati. Hidup di dalam kubur. Kalau dia nakal ya di kuburan situ beneran, tapi nggak kelihatan dimensinya lain. Banyak makhluk yang kita nggak lihat di sini nih, miliaran nih sekarang, miliaran beneran. Makhluk-makhluk itu ikut ngaji, jin-jin yang soleh pada ikut. Ada lagi arwah soleh, wali-wali itu hadir. Kita minta dia bacain di air tuh, bacain Quran, bacain apa aja, dia bacain. Kalau doa enggak, bacain. Bisa. Dia bisa ada seperti doa atau bukan, ada bisa. Yang wali-wali yang besar itu dapat izin dari Allah. Biar aja di situ. Jadi bukan saya yang doain, biar aja di situ. Dia pada baca ngaji situ. Walladzina hum li amanatihim, dan mereka menjaga amanat, janji ditepati, amanat disampaikan. Rezeki itu, Bapak Ibu kalau dapat rezeki itu amanat dari Allah, titipan buat keluarga serumah. Jadi kasih tahu kalau punya mantu, punya anak dapat rezeki dari kerjaannya, rezekinya bawa ke rumah, itu amanat buat keluarga, jangan dibuang di jalan. Beli rokok amanat gak? Tidak amanat, salah kecil lah. Sebab itu bukan buat beli rokok, Tuhan kasih rezeki. Yang punya pabrik rokok udah kaya, udah konglomerat, disumbang terus. Yang punya pabrik rokok kaya, konglomerat, agennya juga konglomerat, tapi dianya nggak ngerokok, anak-anaknya nggak ngerokok. Beneran, yang ngerokok siapa? Sayang tuh duit triliun-triliun, mubazir. Saya nggak cerita haram, tapi mubazir. Bismillah, kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga sholawatnya. Sholawatnya sholat dan sholawat. Sholat 5 waktu, sholat sunnah kalau mau, yang 5 waktu wajib, dan sholawat Nabi. Sholawat Nabi juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yuhafizun artinya menjaga. Tadi khusyi'un, sholatnya khusyuk. Sekarang sholatnya dijaga, tidak keluar waktu. Tidak keluar waktu. Ya kalau di awal waktu boleh, lebih afdol memang. Tapi kalau sibuk ya boleh di tengah, boleh di akhir juga boleh. Bukan berarti di awal di akhir enggak sah, tetap sah. Cuma afdol kalau di awal. Tapi kalau di awal ada kesibukan boleh di tengah. Gitu. Jadi jangan mencari awal tapi terburu-buru. Karena ada tamu lagi nunggu. Yang penting kan beresin tamunya dulu baru sholat. Jadi nggak terganggu pikiran kita untuk sholat. Kalau sholat terburu-buru nggak bisa khusyuk. Jadi kalau ada urusan, beresin urusan dulu. Nggak apa-apa di awal, nggak apa-apa. Di tengah juga boleh, di akhir boleh. Asal khusyuk. Ngejar awal akhirnya nggak khusyuk, terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kasih waktu khusus buat sholat. Waktunya cukup. Jadi nggak terburu-buru. Ketika tidak terburu-buru jadi khusyuk. Ini mesti dijaga sholatnya. Apa yang dijaga? Sejadahnya bersih, pakaiannya bersih. Kalau kita tidur pakai baju segala macam, terus bangun malam mau sholat tahajud, bajunya ganti nggak? Kalau ibu-ibu enak maunya mau kena dia. Kalau kita yang laki ini kan kadang tidur pakai baju atau kaos tuh. Kalau lagi tidur sebaiknya punya baju lagi diganti. Jangan baju tidur ngadep Allah. Berani ngadep presiden pakai baju tidur. Dia orang, ini Allah yang menciptakan orang. Yang nasib kita di tangannya, yang pengasih penyayang, Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Dihormatin. Yang begini-begini nggak usah pakai dalil, pakai otak aja pikirin, pantas nggak gitu. Kalau dalil orang laki dari pusar sampai lutut, berarti nggak pakai baju juga boleh kan? Apa nggak malu? Nah kan gitu, nggak semua harus pakai dalil. Punya perasaan, punya jiwa, itu. Allah Maha Kuasa, Dia baik banget, sayang banget sama kita. Masa kita nggak bersyukur? Gitu loh, syukur, hormatin Allah itu, hormatin aja anak-anak hormat itu. Itu di Quran. Nah itu ada pelawak kemarin bilang Nabi juga minum khamr. Itu nggak boleh ngelawak, itu ada di Quran. Lainnya Tuhan tuh maafin segala macam. Tapi kalau ini satu enggak. Ada di zaman Nabi lagi mau pergi perang. Di jalanan temannya mau bercanda nih, bilang nih lihat nih kura itu zaman Nabi itu ayatullah itu ulama, di Quran disebut ayat ulama. Ini kalau lagi pergi perang jalannya pelan, malas, ntar giliran makan paling depan, ketawa, di Quran itu. Nah yang ngomong gitu tuh berasa salah, dia mau datang sama Nabi, mau bela diri, mau bilang cuma bercanda. Dia belum sampai ke Nabi udah turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Wahai Muhammad, katakan kepada itu, orangnya belum datang, katakan kepadanya, apakah kamu bercanda membawa Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian kafir setelah beriman. Itu sahabat, mungkin pura-pura jadi sahabat, orang munafik. Di Quran surat At-Taubah 100 berapa itu, di atas 100. Bercanda nggak boleh, bawa nama Allah, bawa nama ulama, bawa nama ayat. Itu bawa Nabi, dibilang Nabi ikut minum, Nabi juga minum ginian, minum khamr. Ini lagi ribut mau dituntut tuh. Gitu, nggak boleh bawa agama buat bercandaan, buat ketawaan. Karena itu agung, Nabi mulia. Nah, Allah kalau nabinya dikatain sedikit aja marah Allah. Banyak ayatnya turun. Ada yang terik-terik panggil nama Nabi di depan kamarnya, di sebelah kamarnya Nabi. Turun ayat surat Al-Hujurat. Apakah kamu berteriak-teriak di hadapan Rasul? Ada orang bahasanya kasar ke Nabi. Apakah kamu bicara kepada Nabi seperti itu? Seperti sesama kamu? Ada ayatnya semua. Itu Nabi itu makhluk yang paling disayang Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, sering salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Oh, Nabi Rasul, memang Nabi itu penghubung, arti Rasul itu penghubung. Emang kita ketemu Allah langsung? Enggak, lewat Nabi. Memang dia Rasul. Jadi itu kita nanti kalau ceritain ayat Quran ini kita ngatain sahabat, bukan kita ngatain Allah yang salahin, kan di Quran. Enggak semua sahabat baik, ada orang pura-pura jadi sahabat. Abu Sufyan memang baik, bunuhin, kalau sahabat Nabi masa bunuhin cucu Nabi. Nah itu, jadi di Quran banyak disebut orang-orang yang pura-pura Islam merusak di dalam. Kalau sahabat Nabi pasti baik, kalau sahabat sama Nabi yang beneran baik. Oke, lihat halaman 10. Nah, ini kalau belajar begini pakai buku, hafal, ngerti, paham, mantap deh. Bisa jadi ustazah, ustazah. Insyaallah. Kita baca syarat yang keberapa itu? Bukan syarat, sekarang beritanya. Berita kalau sudah jalanin yang 8 itu, kalau sudah jalanin yang 8 itu, ini dia akan dapat waris, dapat waris. Kalau bapak kita kaya, kita dapat waris apa? Harta. Betul kan? Nah sekarang kalau Tuhan kita maha kaya, kayanya banget Tuhan kita ini. Kalau kita jalanin syarat yang 8 dikasih waris. Tuh, ulaika humul warisun. Ayo baca bareng. Ulaika humul warisun. Terus berkat 3 kali. Ulaika humul warisun. Ulaika humul warisun. Artinya apa? Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapat waris. Mendapat waris dari Allah nih. Allah yang ngomongin, Allah yang memberikan ini. Dia udah janji ini akan mendapat warisan dari Allah. Bukan gedung-gedung begini kalau warisan dari Allah. Apa itu? Surga Firdaus. Satu orang punya istana itu lebih besar dari Pulau Jawa tuh, satu orang. Tapi kelilingnya gimana? Ya di sana Allah punya segala macam. Allah bisa bikin burung gede segede kapal. Di dalamnya ada kamar mandi, ada restoran, ada kulkas. Bisa nggak kalau dia mau bikin? Bikin di surga itu, naik, nggak pakai bensin, dia terbang. Kita di dalam. Kalau lo mau kenapa enggak? Namanya juga surga. Tidak bisa seperti dunia, tidak bisa dikhayalin, itu nggak mungkin, bukan khayal kan. Saya juga menghayal, tak bisa dikhayalin kira-kira. Kalau Allah mau bikin gitu bisa. Istana kita misalnya gede, istana kita terbang jalan, bisa kalau Allah mau. Kenapa tidak? Kun fayakun. Ala kulli syai'in qadir. Allah bisa bikin apa saja. Itu di surga begitu, nggak kayak di dunia lagi, lain. Senang banget kita di sana. Segala bisa, segala ada. Mau kan? Ya tunggu jemputan. Pasti dijemput. Dijemputnya nanti senang. Itu aja, tinggal nungguin itu, nggak ada lain. Mau ngapain lagi di sini? Tinggal nunggu jemputan. Yang jemput keren, senyum, jemputnya enak. Nah kalau yang nakal itu yang jemputnya serem. Nah itulah, udah dapat begini, udah jangan susah-susah lagi. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh susah, nggak boleh marah-marah. Sudah senang-senang saja. Tinggal tunggu jemputan sampai ke sana. Insyaallah ya. Jangan sedih lagi, jangan takut hidup. Berani, senang, disayang Allah. Mau dipindahin ke surga kok. Senang aja. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Lagi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Alladzina hum yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mendapat waris surga Firdaus dan di sana tinggal selama-lamanya. Selamanya, nggak habis-habis, terus-terusan. Nggak pindah-pindah lagi. Terus. Berapa bayarnya? Hotel aja bayar kok. Ya kan? Surga Firdaus selamanya bayar nggak? Bayarnya itu tadi 8 syarat. Murah loh dibanding tinggal di sana selamanya. Beriman tadi syaratnya, beriman terus itu tadi, menjaga amanat, menjaga janji, menjaga sholat yang rapi,
Nggak berat kok. Nggak berat. Kita mau kerja syaratnya berat, foto, KTP. Mau kemana-mana syaratnya berat, mau keluar negeri, naik pesawat, cuma nyari duit buat naik pesawat, beli tiket pesawat, paspor, wah capek lah. Ini kalau mau ke surga nggak bawa koper, nggak bawa apa, semua sudah ada, dijemput lagi. Surga Firdaus, jangan main-main. Surga Firdaus, dikit 8 syarat. Sholat itu memang harus kita hati-hati, dijaga kebersihannya, keikhlasannya, tempatnya. Kalau biara kucing atau apa jangan sampai masuk ke tempat sholat, taruh tempat lain. Tempat sholat bikin khusus, jaga steril, bersih, harum-harumin boleh ada bau-bau. Malaikat nggak datang, harum boleh, bunga-bunga boleh, bagus, malah bagus. Kalau bunga-bunga itu arwah-arwah datang, Nabi bisa datang, keluarganya bisa datang, beneran. Dia hidupnya bebas di sana. Orang mati syahid aja bebas, apalagi Nabi. Wali-wali bisa datang. Kadang dia datang, kalau wali dia datang paling ngaji aja, dia baca Quran. Bisa 3 hari 3 malam. Makanya itu tempat sholatnya harus bagus. Bikinlah musola kecil di kamar itu, bersihin. Banyak yang pada datang arwah itu. Orang tua kita yang soleh juga datang. Tapi kalau wali-wali besar dia baca Quran, dia berkatin rumah kita itu. Dia baca Quran. Dia Qurannya ada tapi nggak kelihatan buat kita. Dibaca. Dia bisa baca di sini. Ada juga. Quran itu di mana-mana ada. Ini kan ditulis di kertas. Yang turun ke Nabi, Qurannya pakai kertas nggak? Enggak. Masuk ke dalam jiwanya. Quran ada di mana-mana. Kalau dibaca di air, ada di air. Nah ini suara kalau dimasukin tuh, direkam di HP, ada nggak suara kita? Ada. Ada Quran nggak di HP? Ada. Tulisannya. HP nggak berjiwa ya. Di Bapak ada banyak Quran. Al-Fatihah ada kan sini? Dihafal kan? Ada di sini. Di pikiran. Baca Al-Fatihah hafal. Berarti Fatihah ada di sini. Ada di sini. Diingatan. Terus apa yang terakhir? Yang terakhir yang paling bagus nih. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Surat Yasin itu ya. Bapak ucapkan selamat. Ucapan selamat datang ke surgaku sini. Ucapan dari Allah yang Maha Pengasih. Itu dia penyayang. Kita disuruh senang-senang selama-lamanya. Tuhan bikin kita buat suruh senang selama-lamanya. Asal nurut. Itu aja. Nggak pengen hidup senang selamanya, nggak ada susah, nggak ada nangis. Udah sampai di pintu surga, apa yang kita ucapkan? Selamat tinggal sedih. Nah ini di halaman 12. Coba baca dulu ini nih. Di bawah yarisunal pada. Mereka berhak hidup tanpa kematian. Mereka kuat tanpa lemah, tapi santun. Mereka berhak hidup sehat tanpa sakit. Berhak hidup bersenang-senang tanpa lelah. Itu di surga. Halaman 12 coba baca tuh. Ada? Baca bahasa Indonesianya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ucapkanlah selamat tinggal. Ada nggak? Ada, coba ucapkan selamat tinggal sakit. Ini kita kalau udah di pintu surga, bayangin kita lagi di pintu surga, terus ngomong apa? Selamat tinggal sakit, nggak bakal sakit lagi. Selamat tinggal ribut, nggak ada ribut. Selamat tinggal sedih, selamat tinggal stres, selamat tinggal pusing. Itulah mereka yang merasakan mutmainnah, tenang. Di surga begitu. Nggak ada sakit lagi, nggak ada ribut, nggak ada pusing, nggak ada susah, nggak ada stres. Masa nggak mau sih? Berat nggak syaratnya? Nggak berat. Nah baru Allah sambut di pintu surga. Apa ucapan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah. Apa artinya? Wahai jiwa yang tenang, yang baik, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau ridho, Allah pun ridho. Allah ridho. Mungkin ada sholat kita yang kurang rapi, apa-apa yang kurang rapi Allah ridhoin semua. Allahnya Rahman Rahim, baik banget. Gak pernah dengar ada Allah tuh galak, gak ada. So ada sih itu neraka begini, neraka begitu, itu buat orang kafir, bukan buat orang beriman. Orang beriman disayang. Di sini capek hidup begini terus, nanti pindah ke sana pada nggak mau, heran saya. Pada betah di sini, apa sih enaknya di sini? Nggak ada. Itu kata hiburan-hiburan itu kemana tuh? Itu capek, letih. Pulang pada berantem, pada ribut. Nah itulah jadi Allah sediain untuk hidup selamanya tanpa sakit, nggak ada sakit, nggak ada pusing, nggak ada ribut, nggak ada orang berantem, senang semua, senyum semua, cakep-cakep semua, bapaknya ganteng-ganteng, ibunya cantik-cantik semua. Umur nggak nambah semenit juga, nggak ada tua di sana. Makanan bebas, nggak ada steril, buah-buahan nggak dibungkus, nggak ada bakteri, nggak ada kuman. Pohon bunga berderet-deret di mana-mana, bersusun-susun. Tempat tidur kita bisa nggak pakai kaki, nggak pakai tali, ngambang. Luas, sutra-sutra indah. Terus tempat tidurnya jalan, metik buah bisa, semua di sana bisa. Kenapa pada nggak mau? Nggak tahu apa? Kembalilah kepada Tuhanmu, ridho dan diridhoi. Sebar-sebar ini. Jangan ditakut-takutin terus, semua anak-anak ditakut-takutin terus. Termati ada ularnya di kuburan. Itu bohong semua itu. Allah Rahman Rahim. Neraka ada bukan buat kita, buat orang nakal. Ajarin anak-anak begini, jangan ditakut-takutin terus. Akhirnya daripada nggak mau ke masjid, nggak mau sholat. Terus ayat selanjutnya di 13 tuh, fadkhuli ibadi, kumpullah bersama hamba kesayanganku, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Tolong sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh cinta sama Islam, cinta sama masjid. Kalau ditakut-takutin terus dia kabur. Itu cuma beritanya memang salah. Nggak ada di kuburan ada ular gini apa segala macam. Itu buat orang kafir. Orang yang beriman enggak. Kita udah beriman, disayang Allah. Tapi karena Allah tuh baik, kita tambah rajin ibadahnya, bersyukur. Bukan Allah baik terus kita gampang-gampangin. Jangan, nanti kalau kita gampang-gampangin setan datang goda kita lagi. Jangan, udah baik pertahankan baiknya dengan perbanyak ibadah. Pertahankan, jangan sampai turun. Iman itu turun naik, jaga jangan sampai turun. Naik boleh. Gitu. Syukur sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.